Hai, selamat datang di kelas IPS. Kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman sosial budaya di masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang biasa disebut sebagai multikultural. Istilah sosial budaya mengacu pada kesamaan tradisi, kebiasaan, pola, dan serangkaian kepercayaan yang ada dalam suatu bentuk kelompok sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan tertentu yang diwarisi dari leluhurnya. Nah, keberagaman budaya adalah berbagai perbedaan budaya di suatu wilayah atau masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan seperti adat istiadat, bahasa, seni musik, tarian, makanan, dan keyakinan. Perbedaan ini merupakan ciri khas dari berbagai suku bangsa dan kelompok etnis serta merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, keragaman sosial budaya adalah adanya variasi dan perbedaan dalam aspek sosial dan budaya dalam masyarakat seperti suku, agama, bahasa, tradisi, dan kebiasaan. Nah, faktor-faktor geografis memiliki pengaruh besar terhadap keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Berikut adalah faktor geografis tersebut. Yang pertama, pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Yang kedua, pengaruh iklim terhadap keberagaman budaya. Dan yang ketiga, pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya. Ketika suatu daerah terisolasi secara geografis, baik karena letak geografis yang sulit dijangkau ataupun kemampuan akses yang terbatas, budaya di daerah tersebut bisa berkembang secara mandiri tanpa terpengaruh oleh budaya luar. Contoh, pengaruh isolasi geografis terhadap keragaman budaya adalah suku-suku pedalaman di Papua yang memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Yang kedua, pengaruh iklim terhadap keragaman budaya. Iklim juga memiliki pengaruh terhadap keragaman budaya di masyarakat. Misalnya, daerah-daerah dengan iklim tropis memiliki budaya yang berbeda dengan daerah-daerah yang memiliki iklim subtropis atau dingin. Contoh pengaruh iklim adalah tradisi suku-suku di Kalimantan yang erat kaitannya dengan dunia pertanian dan kehidupan di hutan. Dan yang ketiga, pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Nah, letak geografis sebuah daerah juga akan mempengaruhi keragaman budaya. Suku-suku pesisir memiliki budaya yang berbeda dengan suku-suku pedalaman. Contoh pengaruh letak geografis adalah budaya bahari di daerah Maluku atau Sulawesi yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan di laut. Nah, jenis-jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya di Indonesia tidak hanya terbatas pada faktor geografis, ada juga yang berbagai jenis keragaman budaya yang ada di masyarakat, di antara lain keragaman bahasa, keragaman adat istiadat, keragaman seni dan budaya. Nah, kita lihat yang pertama, keragaman bahasa. Indonesia memiliki dari 700 daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki bahasa khas yang digunakan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, keberagaman adat istiadat. Setiap suku di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda. Adat istiadat ini mencakup berbagai ritual, acara adat, dan tata cara menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Yang ketiga, keragaman seni dan budaya. Indonesia juga terkenal dengan keberagaman seni dan budaya yang dimiliki oleh berbagai suku. Misalnya, ada berbagai jenis tarian, musik, seni rupa, dan kerajinan tradisional yang masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas. Dan yang keempat, dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya universal, ya. Klukon dalam karya universal Categories of Culture membagi sistem budaya universal tersebut ke dalam 7 unsur kebudayaan. Istilah budaya universal menurut
Ujar Diningrat mengacu pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal sehingga dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan bangsa-bangsa. 7 unsur kebudayaan universal tersebut adalah 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. 3. Sistem organisasi kemasyarakatan. 4. Sistem peralatan hidup. 5. Sistem mata pencarian hidup. 6. Sistem ekonomi. Dan seterusnya ada sistem religi dan kesenian. Nah, itu dia materi kita hari ini ya. Semoga materi hari ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.